Misal, dalam harta benda mendapatkan peningkatan, harta bertambah. Itu seyogianya bukan ingin membuat Anda kaya, bukan. Tolong catat baik-baik ya. Bukan ingin membuat Anda kaya. Karena sejak roh itu mulai disatukan dengan jasad kita, tertanam dalam tubuh, rizkinya sudah dituliskan. Nggak akan berubah. Jadi Anda mendapatkan penambahan harta pun tidak akan menambah kuantitas rizki yang telah Allah tetapkan sebelum kita menjalani kehidupan di bumi ini. Jadi kalau nambah itu memang sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan. Walladzi qaddara fahada. Kan kita baca itu minimal dalam subuh atau juga dalam kesempatan Jumat surah Al-A'la itu. Ya, sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Urut sekali. Urut. Ya, engkau banyaklah bertasbih kepada Allah yang Maha Agung, yang telah menciptakan engkau dan menyempurnakan penciptaan itu. Dalam rangka menyempurnakan itu, diberikanlah kadar yang membuat engkau itu nyaman dan mudah ibadah dalam berkehidupan. Di antara kadar itu adalah rizkinya. Ya, di antara kadar itu adalah ajalnya. Nanti tafsirnya dalam hadis Nabi yang paling cepat ditemukan di Al-Arba'in misalnya, itu ada nomor hadis yang keempat di Al-Arba'in. Ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ketika mulai terbentuk 4 bulan dalam kandungan ibundanya, maka roh ditiupkan dan kemudian ditetapkan 4 hal. Nah, ini yang ditetapkan sesuai ukuran. Yang pertama itu ajalnya, kemudian rizkinya. Jadi kalau ditetapkan oleh Allah misalnya hartanya sekian, nambah, betul kita ikhtiar, kerja, belajar, kan? Kemudian berikhtiar maksimal, dapat rizki. Tapi rizki yang Allah berikan itu hakikatnya bukan ingin menaikkan status kita dalam pandangan manusia dengan istilahnya menjadi lebih kaya, bukan. Justru naik itu supaya ada jenis ibadah baru yang melengkapi ibadah-ibadah kita sebelumnya. Misal, sebelumnya belum pernah infak karena belum ada yang diinfakkan. Belum pernah zakat karena belum ada yang dizakatkan. Baru ibadah fisik saja, sholat. Ya, zikirnya dengan lisan. Bentuk zikirnya ya tasbih, tahmid, istighfar. Kemudian selama berkehidupan dinaikkan oleh Allah sesuai kadar tadi. Hartanya ditambah. Nah, itu fungsi penambahan itu bukan ingin mengupdate status sosial kita. Ini dalam kacamata agama ya. Ya, bukan dalam pandangan kehidupan duniawi, bukan. Kalau manusia kan punya istilah-istilah sendiri. Nah, dalam pandangan agama, singkat tujuan hidup kita untuk ibadah. Kalau ada tambahan harta, artinya pesan dari Allah untuk menggunakan harta itu sebagai ibadah. Pandai-pandailah melihat ketika harta bertambah, keluarkanlah ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis yang membimbing kita untuk menggunakan harta ini sebagai bagian dari ibadah. Bentuknya apa? Ya, nah, nanti tidak akan pernah terpisah dengan kehidupan dunia, akan mengiringi. Jangan langsung ujuk-ujuk dapat 1 miliar langsung sedekahkan semua, tidak. Ya, ada bagian-bagiannya, pokok-pokoknya. Ya, ada misalnya yang infak wajib ke rumah, Quran surah 4 ayat 34. Infak yang area terdekat, Quran surah kedua ayat 215. Infak jauh, Quran surah kedua ayat 261 misalnya, dibagi bagian kehidupan itu, mana yang wajib dikeluarkan, itu untuk keseimbangan hidup. Dan sama saja Anda tidak beribadah pun, misal punya harta 1 miliar ingin dipakai keluarga, tidak diniatkan ibadah pun, dipakainya makan, dipakainya minum. Anda niatkan ibadah, dipakainya sama pada hal yang baiknya, tapi punya poin lebih. Alhamdulillah. Jadi Anda mau bersin mau tidak ya tetap sama. Bedanya kan dijawab atau tidak kan? Nah, itu saja. Nah, sama kan dapat harta dipakai ke rumah juga, nafkah juga, kan? Nah, itu gambarannya.